Halo Unsuckable People, wow pagi yang luar biasa di mana kita bersama-sama akan mengikuti ibadah online. Baik, saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di Jatinangor, di luar kota, yang ada di Bali, Jayapura dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita bersama-sama menikmati ibadah di pagi hari ini. Dan saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali join di ibadah online Unsuckable Church di pagi hari ini. Welcome home, kami sangat senang Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami, nikmati ibadah di pagi hari ini, rasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara juga bisa rasakan di tempat masing-masing. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengisi link yang ada di layar handphone Bapak Ibu Saudara semua, ya Bapak Ibu bisa mengisi data-data yang ada, dan sebab kami ingin mengenal Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Kita akan ada Midweek Devotion ya di tanggal 27 Mei 2020 di Rabu malam pukul 7. Ya, di sini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ada sesi Q&A di mana Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan, dan saya percaya lewat Midweek Devotion ini kita akan diberkati lebih luar biasa lagi. Oke, saya akan membacakan satu ayat sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur 99 ayat yang keempat, Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Bulan ini kita banyak berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Dan untuk kita dapat mengerti, memahami kedaulatan Tuhan, kita bisa mengerti lewat ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan berbicara tentang hukum Tuhan, tentang firman Tuhan. Dan luar biasanya Allah kita yang berdaulat itu, Dia sangat mencintai hukum. Dia ingin menegakkan satu kebenaran, keadilan di antara kita semua. Oleh karena itu mari kita merespon kedaulatan Tuhan untuk senantiasa taat. Dan tidak hanya taat, kita mau tunduk terhadap hukum, ketetapan yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Contohnya, kita tahu bahwa pemerintah sedang menerapkan satu aturan untuk kita bisa senantiasa memakai masker, ya, social distancing di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita mentaati dan tunduk kepada ketetapan Tuhan, tujuannya apa? Supaya berkat-berkat Tuhan itu bisa kita nikmati dan kebaikan-kebaikan Tuhan bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya percaya di pagi hari ini kita antusias, kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan antusias, dengan sukacita. Dan saya percaya hari ini Roh Kudus akan menjamah melawat kita semua di pagi hari ini. Amin. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa, di pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami ingin merasakan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya kami memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Dan kami percaya ketika kami memuji, menyembah Engkau, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah setiap kehidupan kami. Dan kami percaya sukacita, damai sejahtera itu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
tiba saatnya untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita serukan, it's offering time. Oke, sebelum kita memberikan yang terbaik, kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 7a. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah saudara, di sini kita mau sama-sama merenungkan ada dua pribadi, yaitu Kain dan Habel. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, tetapi Tuhan mengindahkan persembahan Habel? Jawabannya ada di ayat keempat, saudara. Habel memberikan persembahan itu sesuatu yang spesial. Dia sudah menyiapkan sebelumnya, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Dia sudah mempersiapkan dari sebelumnya, ya, sesuatu yang spesial. Habel memberikan sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Kenapa? Karena Habel mengasihi Tuhan, ya. Just it. Karena Habel mengasihi Tuhan. Tetapi kita melihat kenapa Kain tidak diindahkan korban persembahannya? Karena ada satu ekspektasi, ada sesuatu yang ia inginkan. Itu sebabnya mengapa waktu Kain tidak diindahkan persembahannya, ia menjadi muram. Dan saya percaya kalau saat itu kondisinya dibalik. Korban Kain yang diberkati, diperkenankan sama Tuhan. Saya percaya Habel dia akan fine-fine aja, dia akan terima apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Karena dia sudah memberikan yang terbaik. Nah, maka dari itu saudara, kita perlu memeriksa hati kita. Kita perlu melihat apa sih motivasi kita dari memberi. Apakah itu sebuah satu rutinitas? Atau jangan-jangan kita memberi karena ingin diberkati? Atau esensi dari memberi kita percaya, yaitu kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan di dalam perjanjian baru di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya percaya di sini jemaat Tuhan mengasihi Tuhan, dan kita memberi adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak memberi dengan asal-asalan, tapi kita mau memberi sesuatu yang spesial, sama seperti Habel mengasihi Tuhan. Amin. Baik jemaat Tuhan, untuk persembahan kita bisa transfer melalui rekening perpuluhan dan persembahan khusus atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Saudara bisa catat rekeningnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dalam bentuk GoPay, kita juga sudah memiliki barcode-nya. Bapak Ibu Saudara bisa catat. Baik, bila Bapak Ibu sudah selesai memberi, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah begitu menyayangi kami Tuhan di dalam kondisi seperti ini Tuhan. Engkau begitu setia kepada kami dan Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan kami Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan ini pemberian kami Tuhan yang terbaik Tuhan, yang spesial Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti Habel yang begitu mengasihi Engkau, dengan memberikan persembahannya yang begitu spesial. Dan Engkau pun memberkati Habel dan berkenan atas hidup Habel. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, terimalah persembahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita mau masuk ke dalam penyembahan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri.
dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. Ini hidupku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu.
Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidup. Biar kami menjadi pengharapanmu, saudara. Yes, God. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ini pengharapan kami Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya, terima kasih Yesus. Yes, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kami Tuhan. Biar penyembahan kami pada pagi hari ini menjadi kerinduan kami, agar setiap kami dipakai menjadi bejana yang berkenan Tuhan bagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biarkan Roh-Mu mengalir dimanapun kami berada, dan apapun yang kami alami hari-hari ini. Tapi pagi hari ini ketika Tuhan kami mendengarkan pujian penyembahan Tuhan, oh hati kami berubah dan Roh Allah menghampiri kami. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pada pagi hari ini setiap kami merdeka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Allah yang sama ketika kami berkumpul di dalam rumah-Mu, Roh Allah yang sama yang ada di dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, di setiap kamar demi kamar, yang ada Tuhan di setiap kondisi-kondisi kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami begitu merasa diberkati. Kami bersyukur Tuhan buat apapun kondisi yang kami alami. Tuhan kami mau bersyukur. Dan biar pagi hari ini Tuhan, waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mendengarkan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka Tuhan. Karena kami percaya bahwa pagi hari ini kami akan Tuhan diubahkan oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami berdoa, dan setiap jemaat Tuhan yang di rumah katakan sama-sama amin. Haleluya. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Woo! Jesus, thank you. Yes, thank you team praise and worship. Such a wonderful worship we had. Thank you. Well, awesome. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa? Boleh angkat tangannya di rumah? Yes. Ya, walaupun
saat ini, pagi hari ini, saya tidak bisa melihat tangan-tangan Anda yang terangkat, tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat setiap hati yang diubahkan oleh pujian penyembahan. Ada amin, saudara? Yes, ya. So kita masih di bulan di mana kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Ya, saya percaya Anda belum bosan pasti ya. Ya, karena Tuhan juga, saudara nggak pernah bosan-bosannya mengubahkan dan memberkati kehidupan kita. So saya percaya bahwa kita juga nggak akan bosan mendengarkan seri-seri khotbah tentang kedaulatan. Katakan sama-sama di rumah, kedaulatan. Yes, ya, sovereignty. Well, pagi hari ini saya akan membagikan satu judul khotbah. Saya kasih judul, saudara, God is in control. Ya, jadi Tuhan itu mengontrol, ya. Tuhan mengontrol setiap segi kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. Anda boleh lihat di layar atau Anda boleh ambil Alkitab atau gadget Anda, dan kita sama-sama melihat di Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? So saya tahu bagi sebagian orang Kristen, saudara, bahwa ayat ini sudah sangat familiar sekali. Tapi saudara, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di ayat ini, saya melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu begitu besar, saudara, di dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya bahwa kedaulatan Tuhan yang sama besarnya itu bekerja di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan melaksanakan kedaulatannya itu supaya Tuhan itu dikenal, saudara. Supaya Tuhan itu diketahui. Ya, makanya ayat ini berkata kita tahu sekarang, ya. Well, akhirnya saya tahu, ya. Jadi melewati peristiwa kehidupan kita, apapun yang kita alami, ya, saudara, whether it's good or bad, Tuhan mau ujungnya bahwa kita akhirnya tahu. Ya, Tuhan mau kuasanya, kedaulatannya itu diketahui. So, from now on, ya, mari kita membuat Yesus itu terkenal, ya, saudara, ya, karena Tuhan ingin kedaulatannya diketahui atau dikenal. Ya, makanya dikatakan beritakanlah kemasyurannya di atas suku-suku bangsa, beritakanlah kemasyurannya buat segala kaum, ya, saudara, karena Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin kedaulatannya itu dikenal. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan mau bahwa akhirnya kita mengetahui bahwa dalam segala rentetan kehidupan kita, dalam segala perjalanan, bahwa Allah itu turut bekerja. Ada amin, saudara. Tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan kita yang kedaulatan Tuhan itu tidak bekerja. Di mana kita melihat tidak ada satu hal pun di mana kebaikan Tuhan itu tidak berlaku dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, di dalam segala sesuatu, saudara. Bukan cuma di dalam satu atau dua hal, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, kadang saya mencoba untuk merenungkan secara pribadi, saya mencoba bermeditasi, saudara, tapi pikiran-pikiran manusia saya sometimes bertanya, benar gak sih bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu? Ya, kenapa kondisi-kondisi kok tidak berubah? Tuhan bilang bahwa Tuhan berjanji bekerja di dalam segala sesuatu. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan itu memang bekerja dalam segala sesuatu. Baik atau tidaknya suatu hal di dalam kehidupan kita itu bergantung, saudara, dari sudut pandangnya.
Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, Dia mengerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun itu tidak selalu baik di dalam cara pandang kita. Ada amin saudara. Ya, siapa yang seringkali merasa bahwa sometimes Tuhan itu enggak adil? Siapa di sini yang seringkali merasa bahwa kondisi-kondisi yang dialami saudara itu selalu tidak menguntungkan, selalu enggak mengenakan? Siapa ada di rumah saudara? Mungkin saya akan mengangkat tangan saya dan berkata, yes, sometimes saya seperti itu. Ya, sometimes saya enggak merasa bahwa kok enggak fair buat kehidupan saya. Tapi Tuhan berjanji bahwa kedaulatannya akan mendatangkan kebaikan. Ada amin. Well, saya mau mencoba merecall kembali saudara memori kita. Bagi setiap kita yang tahu cerita ini sangat famous saudara, diceritakan di sekolah minggu. Ketika bangsa Israel mendapatkan 10 tulah. Ya, ada yang ingat ceritanya? Ya, kisah 10 tulah yang terjadi pada bangsa Mesir, pada bangsa Mesir karena Raja Mesir menolak untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. So Tuhan izinkan 10 tulah terjadi di bangsa Mesir. Nah, setiap habis tulah saudara, tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4 ya. Nah, Tuhan itu mengatakan overall garis besarnya Tuhan itu bilang gini, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, dan itu di setiap habis tulah saudara, Tuhan mau bahwa tulah ini terjadi supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akhirnya mengetahui kedaulatan Tuhan. Ya, ada lalat pikat, lalu berhenti saudara. Ya, ada tulah 9 tulah yang lainnya dan itu berhenti. Itu kedaulatan Tuhan. Allah mana yang bisa membolak-balikan keadaan seperti Allah kita. Tapi kita bisa lihat di sana saudara bahwa bangsa pilihannya, bangsa Israel itu diluputkan dari tulah. Ada amin. Ya. So hari ini saudara, kalau kita mau hidup di dalam kedaulatan Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan saudara. Ya, tidak ada yang tidak mendatangkan kebaikan. Supaya kita tahu. Nah hari ini kita ini udah tahu belum? Ya, kita ini udah mengetahui belum secara penuh, secara utuh bahwa Tuhan itu memang Dia berdaulat di dalam kehidupan kita. Sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya saudara, saya punya satu prinsip saudara dalam kehidupan saya. Saya selalu bilang sama diri saya begini. Engkau tidak perlu tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan selama engkau tahu siapa yang berjalan bersamamu hari ini. Saya nggak tahu persis saudara apa yang akan terjadi di hari ke depan. Tapi karena saya tahu Tuhan yang berdaulat itu berjalan bersama-sama dengan saya hari ini. Oleh karena itu, saya percaya bahwa apapun rancangannya saudara, itu selalu mendatangkan kebaikan. Di dalam kisah hidup saya saudara, tidak segala sesuatu itu berjalan seperti yang saya mau. Dan tidak segala sesuatu saudara itu episodenya selalu enak. Dan tidak setiap perjalanan kehidupan saya itu ceritanya itu selalu menyenangkan gitu saudara. Tapi ada masa-masa di dalam kehidupan saya itu muram, kelam, gelap buat saya jalani. Tapi ketika saya mengerti siapa yang berjalan bersama saya hari ini, saya nggak perlu takut apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Ia bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Yes, segala sesuatu saudara. Dia bekerja dalam kehidupan
dalam pekerjaanmu. Dia bekerja, saudara. Sampai hari ini dia bekerja. Dia Allah yang aktif, saudara. Dia bekerja sampai hari ini dalam keluargamu. Atau ketika engkau benar-benar bingung bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana masa depan keluarga saya, bagaimana kehidupan orang tua saya, bagaimana nasib pekerjaan saya. Ia bekerja di dalam segala sesuatu. Ada amin. Waktu kita bilang segala sesuatu, yes segala sesuatu karena ia Tuhan. Waktu dia bilang semua ya semua. Dia bilang segala sesuatu ya berarti itu segala sesuatu, saudara. Kadang ada pikiran yang berkata, bener gak nih ya Tuhan ngerjain dalam segala sesuatu. He is. Dia memang bekerja di dalam segala sesuatu. Ada amin. Well, saudara, tidak mudah saya tahu saudara bagi Anda untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa saudara? Karena kondisi-kondisi ini sulit untuk dimengerti. Ya, I don't know about you. Tapi yang saya tahu saudara bahwa dunia yang sekarang ini akan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak normal. Orang bilang new normal. Apakah itu benar? New normal? Bisakah kita beradaptasi dengan new normal kita? Ya, karena sekarang saudara kemana-mana kita harus mengenakan masker. Ya, kita semua tahu saudara bahwa mengenakan masker itu adalah sesuatu yang cukup menyiksa, betul ya? Mengenakan masker itu terutama ketika kita berjalan keluar itu cukup panas, ya. Sometimes saya ngomong, aduh Tuhan, apa ini bakal jadi new normal ya, gitu. Tapi dia bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, orang tua yang memiliki anak yang sekolah mungkin bingung, bagaimana anak-anak harus sekolah dengan kondisi new normal. Tapi ia bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana bisnis saya dengan new normal ini bagaimana? Tapi ia bekerja saudara. Mau di dalam new normal atau old normal, he works. Dia bekerja. Dia adalah Allah yang aktif. Ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. So Allah yang sama saudara yang membelah laut Teberau, Allah yang sama yang membangkitkan orang mati, Allah yang sama yang akan bekerja di dalam new normalmu. Ada amin. Ia bekerja dalam segala sesuatu. Dia berdaulat saudara. Ya. Ayat Roma 8 ayat 28 itu sungguh sangat meringkaskan. Ya, kedaulatan Tuhan. Waktu saya baca firman itu saudara, saya melihat kedaulatan Tuhan itu begitu dahsyat. Ada amin. Ketika saya melihat kedaulatan Tuhan saudara, saya gak lagi mikir ini bakal jadi new normal atau ini bakal bagaimana. But when I see God, waktu saya dilingkupi saudara oleh hadirat Tuhan, dan saya merasakan kedaulatan Tuhan. Yang saya pikirkan adalah, yang di dalam roh saya saudara, it's only a virus. Pernah gak saudara berpikir seperti itu? It's only a virus. Ini cuman virus saudara. Dan Tuhan bekerja mengatasi segala sesuatu. Sometimes kita takut, but it's only a virus. Bukan dengan maksud saya meremehkan, tidak. Ya, saya selalu menganjurkan untuk selalu memakai masker, ya saudara, selalu mencuci tangan, selalu memakai hand sanitizer, selalu menjaga jarak. But in my spirit, saya bisa rasakan it's only a virus. Waktu kedaulatan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu, engkau akan melihat segala sesuatu itu lebih tinggi daripada apa yang seharusnya Anda lihat hari ini. Ada amin. Well, saya mau bagiin saudara bahwa dikatakan di Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, bahwa Allah turut bekerja itu dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya saudara, ketika kita mengasihi Dia dan kita terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan,
kedaulatan Tuhan itu bekerja saudara secara mutlak di dalam kehidupan kita. Ada amin. Tuhan bekerja secara mutlak, kedaulatannya bekerja secara mutlak di dalam kehidupan kita. Ya, so jangan takut saudara. Bergeraklah dengan kuasa Tuhan. Bergeraklah dengan kedaulatan Tuhan. Do not be afraid. Jangan takut apa yang akan terjadi hari esok. Because God is in control. Saudara, kondisi-kondisi hari-hari ini bisa membuat kita entah semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan. Saya melihat banyak orang yang justru makin jauh dari Tuhan. Dan ada juga beberapa orang yang makin saudara tersungkur mengharapkan Tuhan. It's good, right? Saya seperti bercermin saudara kepada apa yang Tuhan kerjakan di ketika air bah, ya, ataupun ketika Tulah datang ke bangsa Mesir. Saya melihat saudara bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rancangannya, hanya kebaikan yang akan terjadi buat setiap kehidupan mereka. Nah hari ini saudara, pertanyaan saya, do you love Him? Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan apakah engkau terpanggil dalam rencana Tuhan, dalam tujuan Tuhan? Apakah itu engkau? Saya percaya kalau itu engkau orangnya, kedaulatan Tuhan akan bekerja secara mutlak di dalam kehidupanmu. Tapi jikalau engkau belum memasuki fase itu saudara, mari masuk. Ya, masuk, ambil lebih lagi kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Allah yang sama saudara, yang mengerjakan di masa lalu, He's still the same God that works today. Hari ini dan masa depan Dia tetap Allah yang sama. Makanya kita kan kalau nyanyi saudara, kita bilang bahwa God is good. All the time, God is good. Karena Dia hanya memang mengerjakan kebaikan. Yang tidak baik bukan dari Tuhan datangnya. Ada amin? Yang tidak baik bukan dari Tuhan datangnya. Bagaimana saudara, Tulah juga meluluh lantakkan bangsa Mesir. Tapi Tuhan tetap meluputkan bangsa Israel. Saya percaya karena Israel punya pilihan khusus daripada Tuhan. Bahkan sampai hari ini saudara, Israel punya tujuan khusus daripada Tuhan kenapa mereka ada di muka bumi ini. That's why Allah mengerjakan kebaikan. Mari kita buka sama-sama saudara dari Roma 8 ayat 38 sampai ke 39. Baik, mari kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin. So firman ini saudara menyiratkan seperti ini. Bahwa apa yang Anda hadapi itu bukan hal yang main-main. Karena Paulus berkata kepada jemaat di Roma, sebab aku yakin bahwa baik maut. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sometimes kita menghadapi maut. Ya, maupun hidup, ataupun malaikat-malaikat. Saudara, mau petinggi-petinggi surga pun saudara, ataupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas, di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, kalau mereka punya rencana untuk memisahkan kita dari kasih Allah, kalau mereka punya rencana untuk memisahkan kita dari kebaikan Tuhan, mereka pasti gagal. Ada amin. Mereka tidak dapat memisahkan kita dari kasih
Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. So hari ini pertarungan kita saudara itu dengan hal-hal yang besar. Amin. Dikatakan ada pemerintah-pemerintah. Haleluya. Baik malaikat-malaikat saudara. Ya, mau yang ada sekarang, mau yang akan datang saudara. Ya, mau kuasa-kuasa, mau dari atas, dari bawah, mau dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, ataupun makhluk lain saudara, entah itu makhluk goib, mau makhluk apa kayak saudara, nggak bisa saudara memisahkan kita dari kasih Allah. So pertarungan kita daily itu dengan hal-hal yang besar. That's why kita perlu kedaulatan Tuhan, itu nyata betul dalam kehidupan kita. Ada amin. Kita setiap hari kita pegang saudara, bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, seperti saya tadi bilang, di dalam Kristus, hell, it's only a virus. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Allah dalam kondisi seperti ini pun saudara, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin. Apakah hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan kebaikan gak dalam hidup Anda? Mari kita merenungkan kembali. Apakah Tuhan sedang mengerjakan kebaikan gak dalam kehidupan Anda? Saudara, saya juga pernah ada saudara di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Di mana saya harus ditinggal oleh kedua orang tua saya, berpulang ke rumah Bapa terlebih dahulu, hanya dalam waktu 2 tahun, sekitar 2 tahun saudara jedanya. Well, itu hal yang cukup sulit saudara untuk dijalani. Tapi waktu saya mengerti bahwa Allah hanya mengerjakan kebaikan. Allah hanya mengerjakan kebaikan. Dengan demikian saudara, hati saya pulih. Hati saya tidak lagi berpikir bahwa kenapa kondisi-kondisi seperti ini terjadi. Atau kenapa saya kehilangan kedua orang tua saya. Nggak fair, ya banyak kondisi-kondisi kadang-kadang dalam kehidupan kita nggak fair. Ya, I don't know about you, yang nggak dapat THR mungkin bilang, wah ini nggak fair gitu ya. Ataupun yang kehilangan pekerjaan bilang, well ini nggak fair. Ya, ataupun yang saudara yang bisnisnya terancam, well nggak fair. Allah hanya mengerjakan kebaikan. Ada amin. Mari kita buka di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada amin. So, ini menarik saudara, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan, dikatakan di Roma 8 tadi, untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu. Apa itu saudara? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga. Dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu disediain Tuhan buat Anda. Ada amin. Apa yang gak pernah dilihat oleh, yes, dan tidak pernah didengar oleh, oke, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediain. Mungkin kalau Anda baca saudara sepintas ayat ini, karena Anda udah sering dengar ayat ini seperti biasa-biasa aja. Tapi saudara, bagi orang-orang yang ingin melihat kedaulatan Tuhan, this is wonderful. Ini luar biasa banget saudara. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata. Hari ini saudara, lihatlah hal-hal besar di dalam kehidupanmu. Why? Karena apa yang gak pernah dilihat oleh matamu, itu yang akan Tuhan kerjakan. Ada amin. Pernahkah Anda
mendengar hal-hal yang besar dalam kehidupan Anda? Karena apa yang lebih besar dari apa yang pernah Anda dengar, itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Atau pernah nggak saudara Anda mengimajinasikan sesuatu? Ya, saudara, imajinasi manusia itu kan cukup liar ya saudara ya. Ya, kita mengimajinasikan sesuatu yang kelak akan kita dapatkan, ya, kelak akan kita peroleh, ataupun kelak akan kita achieve di dalam kehidupan kita. Sekalipun saudara Anda membayangkan itu, Tuhan janji lebih besar dari itu akan Tuhan kasih. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, orang-orang yang mengasihi Dia, saudara, adalah orang-orang yang mengakui kedaulatan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan mereka. Ya, ini menarik saudara. Makanya saudara, Tuhan bilang bahwa Dia itu berdaulat. Dia itu supranus. Dia itu yang teratas. Kalau Anda masih ingat khotbah saya 2 minggu lalu, ya, berdaulat artinya saudara, Dia supranus, Dia di tempat yang teratas. So, artinya apa? He sees from the top. Dia melihat dari ketinggian saudara. So, apa yang Anda lihat itu berbeda dengan apa yang Dia lihat. Karena Dia berdaulat. Ya, kedaulatan Tuhan akan membuat Anda melihat yang belum bisa Anda lihat hari ini. Ada amin. Apa yang ingin Anda lihat di dalam Tuhan? That's why Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda mau melihat rencana Allah, apa yang Anda nggak pernah lihat dalam hidup Anda akan lihat. Saudara, ayat ini saya pegang betul dalam kehidupan saya. Ya, He sees from the top. Oleh karena itu saudara, saya senang ya saudara ya mengimajinasikan banyak hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan di masa depan. Why? Karena Tuhan berjanji bahkan itu nggak pernah timbul di dalam hati saya, itu yang Tuhan sediain. Ada amin. Apa yang nggak pernah saya lihat. Oleh karena itu saudara, saya selalu berusaha membuat diri saya untuk melihat dan mengimajinasikan dan memikirkan hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Dan lebih besar dari itu akan Tuhan sungguh-sungguh akan kerjakan. Dia akan mengerjakan only good things. Hanya kebaikan. Karena Dia Allah yang berdaulat. Tuhan akan melindungi Anda. Saya berdoa buat Anda, siapapun Anda yang mendengarkan kebenaran firman ini saudara, bahwa Tuhan akan melindungi Anda di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Ada amin. Tuhan menjaga kehidupan Anda sebagaimana Ia menjaga bangsa Israel di tanah Mesir. Kalau engkau terpanggil dan melihat kedaulatan Tuhan di masa-masa seperti ini saudara, you can only say, God, these moments, it's only a virus. Ini cuma virus. Nothing against your sovereignty. Nggak ada yang bisa melawan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupanku. Ada amin? So just relax saudara. Jadi tenang. Kedaulatan Tuhan akan membuat Anda melihat apa yang Anda belum bisa lihat hari ini. Ada amin? Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dia Allah yang bekerja di masa lalu, Dia Allah yang sama yang bekerja hari ini, dan Dia Allah yang sama yang akan bekerja di masa depan. So, saudara, mari kita biarkan tangannya yang berdaulat, saudara, itu membelah laut Teberau di dalam kehidupanmu. Tidak peduli, saudara, Mesir itu mengejar bangsa Israel. Tapi ketika ada tangan kedaulatannya, saudara, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupanmu, kau akan melihat apa yang gak pernah dilihat. Bangsa Israel belum pernah melihat saudara yang namanya laut itu kebelah. Tapi bangsa Israel melihat saudara. Bangsa Israel gak pernah mikir gimana caranya keluar dari perbudakan bangsa Mesir.
Bahkan di tengah jalan saudara mereka bersungut-sungut. Lebih baik saya di Mesir aja Tuhan. Segentong daging saya makan tiap hari biarpun diperbudak. Tapi saudara terus menerus Tuhan menguatkan hati mereka di tengah-tengah padang gurun. Bagaimana tangan Tuhan yang berdaulat. Itu tidak pernah membiarkan mereka lapar. Bahkan firman Tuhan berkata kasut mereka itu tidak pernah menjadi lapuk saudara. Can you imagine pakai sepatu yang sama saudara 40 tahun. Karena tangan kedaulatannya yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah yang sama yang memisahkan engkau dari tulah yang terjadi di bangsa ini. Allah yang sama. Hei saudara, Anda boleh satu kantor, satu kerjaan saudara dengan teman-temanmu. Tapi tangan Tuhan yang berdaulat itu berbeda, akan bekerja dalam kehidupanmu. Ada amin. Tangan Tuhan yang berdaulat itu yang memisahkan engkau dari orang-orang sebangsamu, dari rekan-rekan sekerjamu. Tangan Tuhan yang berdaulat yang akan mengerjakannya hari ini dan masa depan. Saya berdoa. Mari saya undang untuk tim praise and worship. Saya berdoa saudara, apa yang tidak pernah Anda lihat, apa yang gak pernah Anda dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Karena Dia melihat dari atas saudara. Dia tidak melihat dari tempat di mana engkau berdiri hari ini. Karena Dia Allah yang berdaulat. Dia melihat dari atas. Dia melihat dari ketinggian. Dia melihat dari tahtanya yang maha kudus. Bahwa baik maut saudara, baik hidup, malaikat, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, bahkan saudara yang akan datang, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Itu keyakinan yang harus engkau ambil pada pagi hari ini. Haleluya, saya undang setiap Anda untuk bisa bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Setiap engkau yang di rumah pada pagi hari ini, mari angkat tanganmu menghadap tahta Allah yang maha tinggi. Dan saya bernubuat buat engkau, setiap engkau. Biar hari ini matamu melihat
telingamu mendengar, dan hatimu sungguh-sungguh merasakan tangan Tuhan yang berdaulat itu memegang kehidupanmu. Saya nggak tahu, saudara, persisnya apa masalah Anda pada pagi hari ini. Tapi saya bisa rasakan, saudara, ada ketakutan, ada beban, ada ketidakpastian di dalam kehidupanmu. Percayalah saudara, God is in control. Dia hari ini bekerja supaya engkau tahu, supaya matamu melihat, supaya telingamu mendengar bahwa Tuhan yang hebat, yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap Allah yang sama yang bekerja di dalam kehidupanmu. Mari hari ini umat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Dan biarlah Tuhan setiap mereka yang mengangkat tangan mereka, mereka bersandar, mereka bergantung, mereka menyerahkan segenap kehidupan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Jangan lewatkan kami. Jamah, biar tangan-Mu yang berdaulat Tuhan. Hari ini Tuhan, menaruhkan setiap berkat-berkat yang berlimpah. Menaruhkan setiap belas kasih-Mu bagi anak-anak-Mu, bagi setiap jemaat Unshakable Church. Hari ini Tuhan, aku berdoa agar setiap jemaat-Mu diberkati. Diberkati setiap keluarga mereka. Diberkati pekerjaan mereka Tuhan. Diberkati Tuhan hasil usaha mereka. Diberkati pelayanan mereka, diberkati setiap jeripaya mereka. Tuhan, aku berdoa menghasilkan berlipat kali ganda Tuhan. Aku berdoa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah timbul di dalam hati Tuhan minggu-minggu ini. Tuhan, di mana tema kami sedang membahas kedaulatan Tuhan. Sungguh kedaulatan-Mu akan memberkati setiap jemaat-Mu Unshakable Church dimanapun kami berada Tuhan. Mari Unshakable Church, angkat kedua belah tangan-Mu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha